Terkadang perbedaan menjadi suatu alasan dalam meminoritaskan seseorang atau kelompok. Padahal segala sesuatu yang ada di dunia ini, apalagi manusia, hanyalah makhluk Tuhan semata. Memiliki kekurangan dianggap sebagai hambatan untuk memperoleh segala, termasuk cita-cita. Padahal cita-cita adalah hak siapa saja, termasuk anak-anak penyandang disabilitas. Kiranya benarkah anak-anak disabilitas yang disekolahkan khusus dengan bahan ajar, bahasa, dan gerakan yang mereka pelajari merupakan bahasa atau metode interaksi yang murni tercipta dari orang-orang disabilitas sendiri? Atau malah orang-orang seperti kita yang menganggap normal, yang memaksa, dan menciptakan bahasa serta gerak tubuh tertentu agar mampu untuk memahami bahasa kita? Tantrumnya ada yang modelnya mukul-mukul diri sendiri, nyakiti diri sendiri gitu ya. Ya caranya ya diambil aja, maksudnya kalau bisa dihindari, kita tangannya misalkan mukul-mukul diri sendiri, tidak seperti itu, tidak seperti itu. Misalkan gigit-gigit ya tidak. Kalau misalkan ngamuk sampai parah ya kita peting aja gitu. Petingnya dalam tanda kutip tidak menyakiti dia gitu. Meetingnya pun ada cara tersendiri juga gitu. Nanti kalau orang awam pikirnya kita menyiksa gitu, bukan, itu hanya meredakan emosinya aja dia. Adik siapa namanya? Anita. Kelas berapa sekarang? Kelas 6, bagus. Oh, cita-cita tahu nggak? Pernah punya cita-cita? Pengen jadi dokter atau pengen jadi polisi wanita, atau jadi guru kayak ibu guru gitu. Jadi apa? Dokter. Jadi dokter. Keren, bagus banget. Kalau pembelajaran kan ini memang tempatnya anak-anak luar biasa, Mbak. Jadi sama aja seperti anak normal, kita kurikulumnya sama, kita pakaikan kurikulum Merdeka, dan ada yang dipakaikan sesuai dengan kemampuannya anak, yang dibutuhkan anak gitu loh, Mbak. Jadi bukan kita harus saklek mengikuti kurikulum, karena anak yang satu berbeda-beda meskipun hambatannya sama. Hambatannya misalkan hambatan pendengaran, ya toh, sama-sama pendengarannya mengalami hambatan, tapi kebutuhannya dia itu berbeda. Kadang merasa capek gak, Bu? Enggak, kalau saya sudah biasa, karena saya mungkin memang berasal dari pendidikan luar biasa gitu loh. Rasa apa ya? Tak bisa itu ya, kita harus mencari cara gimana supaya anak ini bisa. Jadi harus ekstra sabar. Sabarnya juga, tapi terlalu sabar juga nggak bisa, Mbak. Nanti ya, anak ini meskipun anak seperti ini, meskipun apa itu katakanlah mengalami hambatan, mengalami kelainan, ya kita cari caranya supaya dia tuh mau, entah di model imbalan, punishment misalkan, kalau bisa kita cari imbalan, misalkan nggak bisa kita kasih hukuman. Kayak autis kan seperti itu, tidak bisa ya harus gimana caranya. Kalau di asesmen kan tahu, oh kekurangannya anak ini, terus oh kelebihannya, lah kekurangannya itu tadi yang ditempa gitu. Jadi dicari, belum bisa mengucapkan A, belum bisa mengucapkan I, terus sudah bisa membuka mulut gitu, nggak seperti anak normal, kita nggak bisa. Jadi di asesmen yang bisa, di akademiknya apa, di motoriknya apa, motorik kasalnya yang dia bisa apa, motorik halusnya dia yang bisa apa, seperti itu. Kita mengajarkan tirukan gitu aja berbulan-bulan kalau anak autis. Kalau anak normalnya mungkin kalau usia 1 tahun 2 tahun kan sudah menguasai perbendaharaan kata, bisa ratusan bahkan ribuan kan, mama mimi misalkan, sudah bisa. Mereka enggak, kita harus ngajarin satu persatu membuka mulut, menggertakkan gigi, terus meletakkan lidah gitu. Itu perlu pembelajaran. Jadi
semua guru di sini itu emang pendidikannya khusus untuk Iya, kalau di negeri ini kebetulan kan negeri Mbak, jadi semuanya dari pendidikan luar biasa. Negeri. Ada yang jurusannya tunanetra, hambatan penglihatan, ada yang tunarungu, hambatan pendengaran, ada yang hambatan inteligensinya, itu tunagrahita, macam-macam. Jadi sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anak. Seperti itu. Ada sih yang anak luar biasa yang cibi namanya cerdas istimewa juga ada. Cuma di sini kita nggak punya yang cerdas istimewa, itu melebihi gurunya. Jadi lebih pandai. Kita baru mengajarkan tentang kuadrat, dia sudah sampai kemana-mana gitu. Ada. Itu juga masuk anak luar biasa. harapannya ibu apa untuk siswa-siswa di sini? Ya, anak-anak seperti ini ya mudah-mudahan anak-anak bisa mandiri, bisa nanti mengurusi diri sendiri, kan nggak selamanya kita menungguin anak-anak seperti itu Mbak, dan tidak selamanya orang welas kepada mereka. Sudah bisa menghidupi dirinya sendiri, berpakaian sendiri, apalagi nanti kelak bisa bekerja. Jadi skillnya kita cari anak ini berpotensi dalam apa sih, misalkan merajut atau mencuci atau membuat keterampilan seperti apa supaya bisa menghidupi diri sendiri, itu aja. Kalau anak yang belum bisa apa-apa kayak autis, yang penting bisa mandiri gitu aja, nggak muluk-muluk lah. Ada sih kalau anak tunanetra karena mungkin dia kan hanya penglihatan aja kan yang jadi hambatannya, tapi otaknya normal. Nah itu harapan saya kan nanti bisa kuliah, kan banyak di sini gurunya ada yang tunanetra sudah pegawai negeri, jadi kuliah bisa ngikuti orang-orang normal lainnya gitu. Jadi HP pun HP yang bersuara, jadi kalau dosennya menjelaskan ya direkam nanti di rumah itu. Sekarang kan ada teman-teman saya juga ada yang tunarungu, tunanetra juga ada. Sekarang tidak jadi pegawai negeri. Itu karena hambatannya hanya mata nggak bisa melihat, tapi kan dia bisa berkomunikasi seperti kita, cuma nggak bisa lihat gitu aja. Harapan saya seperti itu, anak-anak yang masih belum bisa mandiri supaya bisa mandiri. Jadi syukur kalau sudah bisa kuliah gitu. Seperti itu. Soalnya kita bahagianya kayak dokter. Kalau dokter pasiennya sembuh kan bahagia. Kalau kami anak maksudnya dari nggak bisa duduk gitu aja sudah senangnya luar biasa.